Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran dengan berdoa, Ibu minta kalian untuk mengecek samping kanan kiri kalian apakah ada sampah atau tidak. Ibu, jika ada, mohon dibuang ke tempat sampah agar kelas kita tetap nyaman untuk dipakai belajar. Tidak ada, sudah bersih. Oke, sampai tidak ada sampah, Mbak Vicky bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Dimana dulu siap-siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu presensi terlebih dahulu ya. Hana, hadir, Bu. Naswa, Hadir. Nabila, Hadir. Imatria, hadir. Septi, Hadir. Silvi, Hadir. Febri, Hadir. Nurul, Hadir. Vicky, Hadir. Asifa, Hadir. Ivan, Hadir. Sabila, Hadir. Vina, Hadir. Anissa, Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian semua nantinya mampu untuk menulis teks argumentasi sesuai dengan yang koheren dan koherensi serta menggunakan konjungsi yang tepat. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih sama kalian, apakah kalian pernah menyampaikan sebuah argumentasi? Pernah. Menurut kalian argumentasi itu apa sih? Pendapat. Kemudian Saya, Bu. ya Mbak Naswa. Jadi teks argumentasi itu teks yang berisi tentang opini dan juga didukung dengan fakta dan juga bukti. Ya, benar sekali, teks argumentasi itu adalah sebuah opini atau pendapat kita terkait suatu hal yang dimana itu tentunya didukung dengan fakta, opini, sehingga orang lain yang membaca atau mendengar opini kita itu bisa percaya. Selanjutnya apa sih kohesi dan koherensi itu? Bu. Ya, Hana. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur dalam sebuah paragraf. Nah, kohesi dapat berupa pengajuan, substitusi, pelepasan, penggunaan kondisi, repetisi, sinonim, dan antonim. Sedangkan koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Seorang penulis harus memperhatikan kohesi dan koherensi sehingga paragraf yang disusun tersebut memiliki kesatuan makna yang utuh. Ya, benar sekali. Jadi nantinya teks argumentasi itu harus kohesi dan koherensi. Artinya teks argumentasi itu harus padu antar kalimatnya dan padu antar maknanya. Di sini kan nantinya tugas kalian itu adalah menulis teks argumentasi dan Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi mengenai langkah-langkah menulis teks argumentasi. Sebelumnya Ibu nantinya akan menggunakan metode pembelajaran PJBL di mana kalian nanti menciptakan suatu produk, yaitu produknya adalah teks argumentasi yang kalian buat. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran inti, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi langkah menulis teks argumentasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisya. Kali ini kita masih di teks argumentasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai langkah menulis teks argumentasi, kohesi dan koherensi dalam paragraf, serta konjungsi. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks argumentasi. Maka kini sampailah kita untuk mengaplikasikannya ke dalam sebuah tulisan. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya untuk menulis sebuah teks argumentasi? Nah, langkah menulis teks argumentasi adalah sebagai berikut. Pertama, tentukanlah tema dan topik apa
menarik pembaca. Jadi silakan Ananda pilih kira-kira tema atau topik apa ya yang sedang menarik sekarang untuk diperbincangkan, atau tema atau topik apa yang kira-kira sedang hangat diperbincangkan dan butuh untuk diluruskan, seperti itu. Sehingga menarik untuk pembaca membacanya atau menyimaknya. Selanjutnya, tentukan tujuan dari penulisan paragraf tersebut. Apakah paragraf ini ingin ditulis untuk meyakinkan pembaca atau untuk mencari dukungan dari pembaca? Contohnya adalah apakah kamu mendukung atau menentang suatu kebijakan tertentu. Jadi kamu harus pilih dari topik yang telah Ananda pilih tadi. Pilih Ananda menggunakan nanti sudut pandang yang pro atau kontra terhadap pandangan tersebut. Namun waktunya Gary dari snack cereal. Coba coklatnya bikin ngambil lebih seru. Waktunya Gary. nonton tim dan lain-lain. Jadi kohesi ini biasanya adalah berupa pengacuan, misalnya seperti yang tadinya kamu bercerita tentang gempa misalnya. Gempa bla 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 bla. Lalu Ananda setelah itu pada kalimat selanjutnya membuat hal itu atau hal tersebut. Nah, itu merupakan kohesi di dalam paragraf tersebut. Jadi merupakan keserasian hubungan antar unsur dan mengacu kepada hal yang disampaikan sebelumnya. Selanjutnya koherensi. Koherensi ini adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Di dalam menyusun sebuah paragraf, seseorang penulis harus memperhatikan kohesi dan koherensi sehingga paragraf yang disusun tersebut memiliki kesatuan yang makna yang utuh. Nah, ini Oke, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menulis teks argumentasi. Bisa Ibu ulangi ya. Langkah yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua menemukan tujuan dari penulisan paragraf, yang ketiga adalah mengumpulkan berbagai data sebagai bukti, yang keempat memilih jenis pola pengembangan, kelima membuat kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung, dan yang terakhir adalah melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadi rangkaian yang utuh. Selain itu, jangan lupa syarat dari teks argumentasi yaitu kohesi dan koherensi. Tapi sebelum memulai kegiatan inti nih, Ibu lihat-lihat kalian sepertinya ngantuk ya karena sudah siang. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya ini mudah aja, kita tepuk-tepuk aja. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Ibu bilang tepuk 2, tepuk 2. Tapi kalau Ibu cuma bilang 2, berarti tidak tepuk. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3. Oke, sepertinya semua sudah konsentrasi. Ibu bagi ke dalam 2 kelompok, yang sini kelompok 1 dan yang sini kelompok 2. Nantinya kalian menulis sebuah teks argumentasi yang sudah Ibu tentukan temanya di dalam LKPD ini. Kita mulai dari kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kelompok 1 itu mendapatkan tema mengenai ubi jalar. Jadi nanti kalian berdiskusi mengenai argumentasi kalian terkait ubi jalar. Selanjutnya yang kelompok 2 kalian mendapatkan tema yaitu sagu. Jadi nanti kalian bisa berargumentasi mengenai sagu sebagai makanan pengganti beras. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saja ya rekan-rekan. Mau tanya Ya,
Apakah ada kesulitan? Waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, Ibu rasa sudah selesai semuanya ya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, bisa langsung presentasi saja, dimulai dari kelompok 1 bisa salah satu perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin membacakan hasil kerja di kelompok kami yang berjudul Ubi Jalar sebagai solusi pangan lokal yang sehat dan berkelanjutan. Ubi jalar merupakan salah satu pangan lokal yang memiliki potensi besar sebagai solusi untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Selain mudah dibudidayakan, ubi jalar juga kaya akan nutrisi dan bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Pertama, ubi jalar memiliki nilai gizi yang tinggi, kandungan karbohidrat kompleks, serat, vitamin A dan antioksidan dalam ubi jalar menjadikannya makanan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dibandingkan dengan nasi, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, sehingga lebih baik untuk penderita diabetes. Kedua, ubi jalar mudah tumbuh di berbagai jenis tanah dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Hal ini menjadikannya tanaman yang cocok dibudidayakan di daerah pedesaan. Bahkan di lahan sempit dengan budidaya murah dan sederhana, masyarakat bisa menghasilkan pangan sendiri tanpa ketergantungan pada impor. Ketiga, keberagaman olahan ubi jalar seperti keripik, kue, kolak, hingga mie menunjukkan bahwa pangan lokal ini tidak kalah saing dengan produk modern. Jika diolah secara kreatif, ubi jalar dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, sudah saatnya kita meningkatkan konsumsi ubi jalar sebagai bagian dari pola makan harian. Mendukung pangan lokal seperti ubi jalar berarti mendukung kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan bangsa. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu izin menanggapi dari kelompok 1. Kelompok 1 ini teks argumentasi yang dibuat sudah sangat lengkap, sudah kohensi dan koherensi, kemudian juga sudah disertakan fakta-fakta mendukung yang dapat dipercaya oleh pembaca. Selanjutnya, kelompok 2 perwakilannya bisa maju ke depan. Judul teks argumentasi dari kelompok 2 yaitu sagu sebagai alternatif pangan lokal yang bernilai strategis. Sagu adalah salah satu sumber karbohidrat lokal yang memiliki nilai strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Papua dan Maluku. Sayangnya, konsumsi sagu secara nasional masih sangat rendah dibandingkan dengan beras. Pada
Padahal sagu memiliki banyak keunggulan yang layak dipertimbangkan sebagai pangan utama. Pertama, sagu memiliki kandungan gizi yang baik. Sagu kaya akan karbohidrat kompleks dan serat, serta bebas gluten sehingga cocok untuk penderita penyakit celiak atau orang yang memiliki alergi terhadap gluten. Selain itu, sagu juga dapat menjadi sumber energi yang cepat diserap oleh tubuh, menjadikannya makanan yang sehat dan alami. Kedua, tanaman sagu sangat ramah lingkungan dan tidak membutuhkan pupuk kimia dalam proses tumbuhnya. Sagu tumbuh subur di lahan basah dan rawa-rawa, yang justru sering tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini menjadikan sagu sebagai tanaman yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Ketiga, pengembangan produk olahan dari sagu memiliki potensi ekonomi tinggi. Sagu dapat diolah menjadi papeda, kue sagu, mie sagu, hingga tepung yang dapat menggantikan terigu. Dengan promosi dan inovasi yang tepat, sagu bisa menjadi produk unggulan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai melirik sagu sebagai alternatif pangan pokok yang tidak hanya bergizi, tetapi juga mendukung kedaulatan pangan nasional. Konsumsi sagu bukan hanya pilihan bijak untuk kesehatan, tetapi juga bentuk nyata cinta terhadap kekayaan pangan lokal Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga teks argumentasi yang dibuat sudah sangat bagus, sudah sesuai kohesi dan koherensinya, serta sudah mencakup konjungsi-konjungsi yang menjadi syarat teks argumentasi. Oke, mungkin kegiatan pembelajaran hari ini cukup itu saja. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, ya Mbak Febri. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks argumentasi itu memiliki dua syarat, yaitu harus kohesi dan koherensi. Kemudian teks argumentasi juga harus didukung dengan bukti atau fakta yang relevan agar membaca ataupun pendengar bisa percaya. Iya, betul sekali ya teman-teman, bahwa teks argumentasi itu merupakan sebuah teks opini atau pendapat yang dimana didukung dengan apa tadi? Fakta. Opini. Ya, dan teks argumentasi itu harus memiliki dua syarat, yaitu harus kohesi dan koherensi. Betul sekali. Oke, untuk tugas di pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian bisa menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal yang dikerjakan secara individu atau perorangan. Ya, dan itu dikumpulkan melalui Google Form yang Ibu akan kirim di grup WhatsApp nanti ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya. Menurut kalian apa yang dirasa sulit dalam pembelajaran menulis teks argumentasi ini? Apakah kalian mengalami sebuah kesulitan dalam menulis atau mengembangkan idenya atau apa? Tidak ada. Jadi menurut kalian sudah mudah ya pembelajaran ini. Selanjutnya, menurut kalian apa yang menyenangkan dari menulis teks argumentasi? Bisa menemukan fakta, Ya, kemudian menyampaikan opini. ya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran yang hari ini kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan panjang umur agar kita bisa bertemu lagi di pertemuan di minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian ya teman-teman semuanya, dan tetap belajar karena bentar lagi kita mau UAS, jadi harus tetap belajar agar nilai kita bisa maksimal. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.